berita tentang konflik antar lembaga negara, perdebatan tentang undang-undang, bahkan isu konstitusi yang bikin heboh. Nah, hal kayak gini sebenarnya nggak lepas dari yang namanya hukum tata negara. Lo bayangin, sebuah negara nggak punya apa yang namanya aturan dasar. Pemerintah bisa seenaknya, kekuasaan bisa disalahgunakan, dan bahkan rakyat bisa kehilangan perlindungan. Nah, disinilah peran tata negara hadir sebagai fondasi utama dalam berlangsungnya kehidupan bernegara. Apa sih hukum tata negara itu? Menurut Muhkus Nardi dan Harmaili Ibrahim, hukum tata negara adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur bagaimana negara diorganisasi, bagaimana hubungan antar lembaga negara, baik yang bersifat ke atas maupun ke samping, dan juga mengatur kedudukan warga negara beserta hak asasinya. Kalau gampangnya, hukum tata negara itu seperti peta atau denah dari sebuah negara. Ia menjelaskan siapa yang memimpin, siapa yang membuat aturan, dan bagaimana rakyat ikut serta dalam kehidupan bernegara. Tanpa hukum tata negara, negara bisa kacau karena tidak ada aturan yang jelas. Lalu, dari mana sih hukum tata negara itu berasal? Hukum tata negara berasal dari Undang-Undang Dasar 1945, ditambah dengan Pancasila, Undang-Undang, ketetapan MPR, serta kebiasaan ketatanegaraan yang sudah menjadi tradisi. Semua itu saling melengkapi dan membentuk fondasi hukum dari negara kita. Hukum tata negara membahas banyak hal, seperti bentuk negara kita, sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, lembaga negara, serta hak dan kewajiban warga negara, seperti hak untuk memilih, hak untuk berpendapat, dan kewajiban untuk bela negara. Nah, jadi siapa sih yang menjalankan hukum tata negara? Jadi, tidak hanya Presiden dan DPR, tetapi lembaga lainnya seperti MPR, MA, MK, BPK, dan rakyat itu pun sebagai pemegang kedaulatan tertinggi di negara. Jadi, HTN itu melibatkan pada semua pihak. Lalu, jenis-jenis hukum tata negara. Hukum tata negara ini ada dua. Yang pertama, hukum tata negara tertulis. Contohnya, seperti Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang. Lalu yang kedua, hukum tata negara tidak tertulis. Contohnya yaitu kebiasaan, misalnya pidato presiden setiap 16 Agustus. Ada yang bersifat deskriptif, yaitu yang menjelaskan bagaimana praktik negara. Sedangkan ada juga yang bersifat normatif, yaitu yang mengatur bagaimana negara seharusnya berjalan. Nah, jadi hukum tata negara itu mengatur siapa saja yang disebut warga negara Indonesia, serta hak dan kewajiban mereka. Misalnya, hak pendidikan, hak memilih dan dipilih, hak kebebasan beragama, serta kewajiban untuk bela negara. Semua ini sudah tertulis di pasal 26 sampai dengan pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi gampangnya begini, hukum tata negara ialah bukan sekedar kumpulan pasal yang kaku, melainkan hukum tata negara ialah fondasi kuat yang membuat negara kita tetap seimbang. Begitupun pemerintah yang tidak bisa berbuat sewenang-wenang, rakyat tetap memiliki hak yang dilindungi dan juga negara tetap berjalan sesuai konstitusi. Tanpa hukum tata negara, negara bisa kehilangan arah. Namun, dengan hukum tata negara itu, kehidupan berbangsa dan bernegara tetap adil, teratur, dan demokratis.